pemangku hajat pada malam hari ini yang berbahagia, yang mulia, Adinda Kiai Haji Profesor Rahmat Hidayat, juga Ibunda Hajah Nasrifah. Semoga dengan wasilah manakib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada beliau beserta keluarga besarnya, diberikan ketenangan di dalam jiwanya, dipanjangkan usia dunianya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Juga juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini saya ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 125 tentang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu berbunyi, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa man yuridi ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaz'alullah ar-rizqa 'alal ladzina la yu'minun." Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah, maka Allah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Mufassir menyatakan bahwa menerima Islam itu adalah pasrah dengan semua ketentuan-ketentuan Islam yang ada di dalamnya dan dia mau mengerjakan ketentuan-ketentuan itu. Maka orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dibukakan di dalam dadanya tentang Islam. Dia akan melakukan dengan pasrah seluruh ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Islam. Lalu juga Allah menerangkan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sesat, maka Allah menjadikan dadanya itu terasa sempit dan sesak. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Dari ayat ini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa tandanya orang yang telah menerima cahaya Islam itu?" Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa tanda orang yang telah menerima cahaya itu ada tiga. Namun sebelum saya lanjutkan bahwa tanda orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ada tiga. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat kepada kita semuanya sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang wali yang mursyida, guru agung kita Pangersa Aba Aws. Dengan dipertemukannya kita dengan Syekh Mursyid, wali yang mursyida, maka kita dididik oleh beliau untuk memasukkan dzikir, memasukkan cahaya
Sebagaimana pengarang Aba Aus pernah menyatakan bahwa zikir zahir ataupun zikir khafi itu adalah memasukkan cahaya Allah, cahaya ilahiyah di dalam kalbu kita. Di dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah menyebutkan bahwa kalbu yang bercahaya itu adalah kebalikan daripada kalbu yang gelap. Kalbu yang hidup itu adalah kebalikan daripada kalbu yang mati. Kalau dibalik, kalbu yang gelap dan kalbu yang mati itu adalah kebalikan daripada kalbu yang hidup dan bercahaya. Sementara di dalam kehidupan kita, kita telah melakukan zikir yang dibimbingkan oleh Syekh Mursyid, baik zikir zahir maupun zikir khafi, memasukkan cahaya di dalam kalbu kita. Ini akan masuk cahaya itu sesuai dengan kadar kita masing-masing. Kalau penutup kalbu kita itu tipis, maka cahaya itu akan mudah memasuki di dalam kalbu kita. Tetapi manakala yang menutupi kalbu kita itu terlalu tebal, maka lambat laun kalau kita istiqomah, pastilah cahaya Allah itu akan masuk di dalam kalbu kita dengan satu syarat, kalbu kita tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali kami ditanya oleh ikhwan, bagaimana cara mengenali bahwa kalbu kita ini telah masuk cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam kitab Syarah Al-Hikam dikatakan bahwa cara kita menyadari bahwa kalbu kita telah diliputi cahaya Allah tetapi kita tidak bisa melihatnya, itu ada dua tanda ya di dalam syarah kitab Al-Hikam. Yang pertama adalah bahwa hati yang hidup dan hati yang bercahaya itu dia akan merasa gembira manakala dia melakukan kebaikan. Jadi dia senantiasa ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Amilus solihat. Dimanapun dia tinggal, kapanpun waktunya, dengan siapapun dia bergandengan, ingin senantiasa melakukan perbuatan baik di mana-mana. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dia selalu ingin mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nah, itu adalah tanda bahwa kalbu kita itu telah diliputi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita belum terbuka cahaya itu di dalam diri kita. Itu tanda yang pertama. Bahwa orang yang memiliki cahaya Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan senantiasa ingin berbuat baik. Kemudian tanda yang kedua, di dalam kitab ini diterangkan bahwa dia akan merasa sangat susah sekali manakala dia berbuat yang tidak baik. Dia amat susah sekali apabila dia meninggalkan kebiasaan baiknya. Ketika dia kehilangan jamaah sholat subuh di masjid, umpamanya, dia akan merasa susah. Dia sedih sekali apabila meninggalkan kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukannya, lalu kemudian ditinggalkannya. Dia merasa sedih. Nah, hati atau kalbu yang diliputi cahaya itu, dua tanda itu. Yang pertama adalah senantiasa dia ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, apabila dia melakukan sesuatu yang tidak baik, dia merasa sedih. Dia merasa susah.
Bahkan dia akan menangis karena telah melakukan ketidakbaikan atau meninggalkan kebaikan yang biasa dia lakukan. Ketika dia sudah istiqomah mengikuti kegiatan majelis manakib misalkan, kemudian dia tidak dapat melakukan itu, maka dia merasa susah, dia merasa sedih. Kenapa dia tidak melakukan kebaikan itu? Nah, ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, bagi kita yang belum terbuka cahaya itu, tapi memiliki tanda-tanda dua yang disampaikan oleh Imam Ibn Atullah ini, maka jangan sedih, jangan kecil hati. Pastilah Allah akan memberikan dan membukakan cahayanya. Manakala kita istiqomah dzikir yang dibimbingkan oleh Guru Agung kita, Pangersa Aba Aus. Kita harus yakin dengan istiqomah berzikir, Allah akan melimpahkan cahaya ilahiyahnya kepada kita semuanya. Sebagaimana ada syair yang menyatakan, suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka. Kita langkah bersama, di situ kita lihat. Bersinarlah hakikat, debu jadi permata. Hina jadi mulia, bukan hayalan yang Abah berikan, tapi keyakinan yang nyata. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Pastilah kalau kita istiqomah, cahaya itu akan datang dan terbuka, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kalau Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, maka akan dibukakan di dalam dadanya tentang Islam. Dia akan melakukan ketentuan-ketentuan, dia akan pasrah melakukan ketentuan yang ada di dalam Islam. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini, ada sahabat yang bertanya, bagaimana ciri orang yang telah menerima cahaya Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa ada tiga tanda. Yang pertama adalah al-inabatu ila daril khulud, bahwa orang yang kelimpahan cahaya ilahi itu adalah orang yang orientasi kehidupannya itu ila daril khulud, orientasinya ke akhirat. Ya. Jadi kehidupan dunianya itu dibawa ke akhirat. Kita punya sepeda motor itu dipakainya untuk ke akhirat, untuk berangkat ke masjid, untuk berangkat manakipan, untuk berangkat majelisan. Dia punya uang, dia punya mobil, dia punya HP digunakan orientasinya untuk akhirat. Maka orang yang semacam itu yang orientasinya untuk akhirat adalah tanda orang itu telah berkelimpahan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya, anaknya, harta bendanya akan dipakai sebagai media kendaraan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang yang diliputi cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah at-tajafi an daril gurur. Dia akan protek, menghindarkan diri dari gemerlapnya duniawi yang bisa melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan protek. Ah, saya tidak melakukan itu. Tidak ada manfaatnya.
Lebih baik aku melakukan ini yang ada manfaat. Ndaklah aku ndak ngambil itu, ndak ada manfaatnya. Lebih baik aku ambil ini. Ndaklah aku hadir yang di sini aja ada manfaatnya daripada hadir di situ saya bisa lupa kepada Allah. Ndaklah. Nah, ikhwanul awad rahimakumullah, justru orang yang semacam itu yang dicari oleh dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi, ya dunia ihdani man hadamani. Wahai dunia, layanilah orang yang melayani aku, bukan orang yang melayanimu. Jadi orang yang melayani Allah Subhanahu wa taala memprotek gebiarnya dunia, zuhud dia tentang dunia, maka Allah memerintahkan kepada dunia, justru dunia itu diperintahkan oleh Allah untuk menjadi melayani orang-orang yang senantiasa protek terhadap dunia, tetapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa tanda orang yang mendapatkan cahaya Allah itu adalah wal isti'dadil lil mauti qabla nuzulihi. Orang yang mendapatkan cahaya dari Allah, orang itu akan mempersiapkan diri di dalam menghadapi kematian dunianya, kematiannya. Dia akan mempersiapkan diri menghadapi ajalnya sebelum ajal itu turun terhadap dirinya. Maka orang yang mendapatkan limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala menurut sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa mempersiapkan diri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tasawwaru qabla an tusawwar. Bersiap-siaplah dirimu sebelum kamu disiapkan. Jadi kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menjemput atau dijemput ajal kita. Pastilah kita akan menghadapinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya apabila ajal itu sudah datang kepada kita. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, ketika tanda ini manakala ada pada diri kita, berbahagialah kita. Karena itu adalah tanda bahwa kita telah mendapatkan limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mari kita gali cahaya itu. Kita masukkan cahaya itu dengan zikir yang telah diajarkan oleh Syekh Mursyid. Syekh Mursyid menyatakan bahwa zikir itu adalah memasukkan cahaya di dalam kalbu kita. Semoga kalbu kita senantiasa bercahaya dan dibukakan hijab yang ada pada kalbu kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nampak terang semuanya apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di belakang kita, apa yang ada di bawah dan apa yang ada di atas kita. Semuanya akan terang benderang manakala hijab kita dibuka oleh Allah dan kita mendapatkan limpahan cahaya ilahiyah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.